Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya Islam di zaman sekarang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang sangat agung. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepadanya, kepada para keluarganya, pada sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya berbicara tentang sebuah konsep yang menjadi sumber kekuatan sejati bagi setiap mukmin, yaitu bertawakal kepada Allah. Tawakal secara sederhana adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar. Namun tahukah kita bahwa tawakal bukanlah sikap pasif. Tawakal adalah seni menyeimbangkan usaha dengan keimanan. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa tawakal itu harus diawali dengan tekad, tindakan nyata, usaha yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang bergerak dan berusaha lalu menyandarkan hasilnya kepada Allah. Kalau kita tidak ada usaha, maka dan hanya berharap kepada Allah, itu bukan tawakal. Lihatlah kehidupan Rasulullah SAW dalam perang Badar contohnya. Beliau dan para sahabat itu tidak hanya diam saja, mereka tidak hanya berdoa saja, tapi juga mempersiapkan senjata, strategi, barisan, dan semuanya apapun dipersiapkan. Setelah semuanya dipersiapkan, baru mereka menggantungkan hatinya kepada Allah dengan harapan agar mereka mendapatkan kemenangan. Dan hasilnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang luar biasa. Maka kita diharuskan untuk bergerak. Fa innal fil harakati barokatun. Karena di setiap pergerakan tuh ada pasti kebarokahan. Hadirin yang dirahmati Allah, tawakal bukan berarti pasrah terhadap usaha, dan bukan pula menggantungkan diri pada usaha semata. Ketika kita bertawakal, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ikhtiar sepenuhnya. Yang seperti tadi, kita harus belajar, bekerja, berjuang dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Selanjutnya yaitu yang kedua, yakin pada ketentuan Allah apapun hasilnya. Percayalah
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya, meskipun terkadang kita belum bisa memahaminya. Terus yang ketiga, tetap bersyukur. Nah, ketika hasil tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan kecewa, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan keadaan. Karena seringkali penundaan atau kegagalan itu adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Nah, dan ingatlah, sesungguhnya orang mukmin itu berada dalam dua kekhawatiran. Apa saja dua kekhawatiran tersebut? Yang pertama, kekhawatiran dalam waktu yang telah berlalu, yang tidak diketahui apa yang Allah akan perbuat dengannya. Dan yang kedua, kekhawatiran akan waktu yang tersisa, yang tidak diketahui apa yang akan Allah tentukan atasnya. Maka hendaklah seseorang mukmin itu mengambil untuk dirinya dan jiwanya, dan dari dunianya untuk akhiratnya, dan dari masa mudanya sebelum masa tuanya, dan dari kehidupannya sebelum kematiannya. Karena sungguh tidak ada lagi permohonan ampun setelah datangnya kematian, dan tidak ada lagi tempat setelah ke dunia kecuali surga dan neraka. Maka bertakwalah kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.